Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya sukacita Tuhan ada bersama seluruh kita, umat Tuhan, Gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor. Pada hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian yang menguatkan iman kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Engkau ada bersamaku. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Seluruh jemaat yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dia yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sambil mengangkat tangan kita katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa,
ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mungkin ada jemaat yang merasa sendiri saat ini. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan melingkupi ada dalam hati dan pikiranmu. Tapi janji firman Tuhan lewat pujian hari ini, Dia berkata bersama dengan kita senantiasa. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kebangkitan Tuhan menyatakan bahwa Dia ada dalam hidup kita. Pada pagi hari ini taruhkan dan letakkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasanmu kepada Tuhan. Dunia ini memang selalu mengintimidasi. Dunia selalu memberikan ketakutan-ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan berkata, setiap orang menanti-nantikan Tuhan. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang. Dia berjalan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Itulah kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Di mana ada badai, kita akan terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi setiap masalah, mengatasi setiap gelombang, mengatasi setiap badai, karena Tuhan yang menatang dan mengangkat kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, taruhkan imanmu kepadanya. Taruhkan semua hal di bawah kaki Tuhan, maka Dia akan bertindak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah menyatakan kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk kami mengalahkan musuh-musuh kami. Dan Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa kami lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan oleh ketakutan. Kami tidak mau dikalahkan oleh kecemasan dan kekhawatiran. Tapi kami menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menang atas maut. Yang sudah bangkit dari kematian. Yang hari ini kami peringati bersama-sama. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini yang ada di rumah. Kami berdoa supaya firman Tuhan melawat kami. Engkau menjamah kami. Ada kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam sukacita. Dan kita semua ada dalam kemenangan. Karena Tuhan Yesus telah menang bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mimbar ini saya menyampaikan selamat hari Paskah buat kita semua. Kiranya Paskah hadir dalam keluargamu, kiranya Paskah hadir dalam setiap seisi rumah tanggamu. Dan Paskah kiranya menjadi momentum bagi kita untuk kita menyatakan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sesuai dengan apa yang kita peringati, yaitu bahwa hari ini kita memperingati
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Setelah dia mati, dikuburkan. Dan dia tidak sekedar mati, saudara. Tapi pada hari yang ketiga, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan apa yang difirmankannya, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan kepada para murid-murid. Bahwa hari yang ketiga, dia akan bangkit dan dia menepati janjinya. Pada hari yang ketiga, Alkitab berkata pada hari pertama minggu itu, Yesus bangkit dari kematian. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan, yaitu kebangkitannya, kekuatanku. Yang kita ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 58. Tentu ayat ini akan kita baca semuanya, tapi ada beberapa bagian yang perlu kita lihat secara bersama-sama. Untuk bagian yang pertama kita akan membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakan buat kita semua. Ayat 1 sampai yang keempat saya akan bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 15 merupakan penjabaran yang lengkap oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Kenapa saudara-saudara dia banyak berbicara tentang bahwa catatan mengenai kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ini menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus merupakan hal yang sangat mendasar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bahwa pribadi dan karya Kristus merupakan inti, merupakan dasar bagi keyakinan dan pengajaran atau ajaran Kristen. Semua saudara mulai dari kelahirannya, peristiwa inkarnasinya, peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, peristiwa kenaikannya ke sorga, merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau satu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia pengikut Kristus atau Kristen. Kalau ada yang gak percaya Yesus lahir, maka saudara hanya percaya bahwa Yesus hidup dan kemudian Yesus lahir dari Maria, dari perawan Maria dan dia kemudian hidup, dia mati dan bangkit. Itu juga gak lengkap. Oleh karena itu satu paket. Jika ada yang berkata bahwa Yesus tidak pernah mati, itu juga salah dan sesat. Jika ada yang berkata bahwa Yesus tidak pernah bangkit, itu juga salah dan sesat. Jika ada yang berkata Yesus tidak pernah naik ke surga secara fisik, itu juga salah dan sesat. Oleh karena itu satu paket kelahiran, kematian, kenaikan, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah inti dari kekristenan. Inilah inti dari pengajaran dan keyakinan kekristenan. Pada hari ini, salah satu ajaran inti yang mau saya sampaikan sesuai dengan, karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah, saya akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat mengapa 1 Korintus ini ditulis. 1 Korintus ditulis sebagai apologetika. Sebagai pembelaan Paulus atas keraguan atau ketidakpercayaan
akan fakta kebangkitan Kristus. Karena ayat 12 saudara-saudara, kalau kita baca ternyata ada jemaat di Korintus yang tidak percaya. Dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Rupanya di jemaat Korintus saudara, ada dari mereka yang tidak percaya akan kebangkitan dari kematian. Ada dari jemaat Kristen yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Berarti juga sekaligus mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Saya membaca di satu artikel saudara-saudara, survei dari Rasmussen di Gallup Amerika. Ketika ditanya orang Kristen saudara-saudara, pada tahun 2012, 77% orang Kristen percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kemudian disurvei 1 tahun berikutnya, 2013, 64% mereka yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. 30% berarti ada yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ini serius saudara, tidak sedikit. Berarti bahwa banyak di Amerika orang Kristen, hanya 64% mereka percaya Yesus bangkit. Berapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa tahun yang lalu saya memberikan pembinaan kepada beberapa kaum pria atau komisi pria atau ibadah pria di satu gereja mainstream. Ketika saya bicara tentang sorga saudara, ada majelis dari gereja itu kemudian berbicara dengan saya. Setelah saya bicara, dia berkata, Bapak masih percaya bahwa sorga itu merupakan tempat. Ini majelis saudara. Dia hanya percaya bahwa sorga itu status keadaan. Berarti bahwa ada orang Kristen yang tidak percaya. Ini majelis, tidak percaya ada sorga merupakan tempat. Kita percaya sorga adalah status, kita percaya juga sorga adalah lokus. Tempat, satu tempat. Ini berarti Paulus menjelaskan, maka dia menjelaskan mulai dari ayat yang ke 4 sampai 8 dia berkata bahwa di situ 1 Korintus 15 ada saksi-saksi. Sampai dia menjelaskan bahwa ada 500 saksi termasuk Paulus. Saksi tentang fakta kebangkitan Kristus. Saya membacanya mulai dari ayat yang ke-5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, Kefas di sini, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang baru lahir. Sebelum waktunya. Berarti bahwa Yesus bangkit. Paulus perlu menjelaskan Paulus perlu menjelaskan fakta kebangkitan Kristus sehingga perlu menulis surat ini. Karena ternyata ada jemaat di Korintus yang tidak percaya Yesus bangkit. Karena mereka dari Yunani yang memiliki latar belakang tentang ajaran gnostik yang begitu kuat, dualisme. Yang mengatakan bahwa roh itu baik, jiwa itu baik, tubuh itu jahat. Maka tidak mungkin tubuh mewarisi kebangkitan. Tidak mungkin tubuh bisa bangkit karena dianggap jahat, hanya roh saja. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus perlu menulis surat ini. Yang kedua, Paulus kenapa dia menulis surat ini? Menjelaskan makna dan implikasi tentang kebangkitan Kristus. Dia perlu menjelaskan apa maknanya. Untuk apa Yesus bangkit. Kalau kita melihat saudara-saudara, ayat 54 sampai 57. Untuk apa Yesus bangkit? Dikatakan di sana,
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara, menjelaskan makna atau implikasi dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa dan maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus maknanya adalah model tubuh kebangkitan Kristus. Merupakan model juga tubuh kebangkitan setiap orang yang percaya. Tubuh kebangkitan ayat yang ke-20 dikatakan di sana, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berarti bahwa kebangkitan tubuh kebangkitan Kristus merupakan model kebangkitan orang-orang yang percaya, orang-orang yang meninggal yang percaya kepada Kristus. Inilah implikasi makna dari kebangkitan Kristus. Yang berikutnya, makna dari kebangkitan Kristus untuk memberikan dorongan kepada jemaat di Korintus agar mereka tetap kuat dan giat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai penutup, karena itu ini merupakan akibat daripada ayat-ayat di atas. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka ada kekuatan untuk kita berdiri teguh. Ada kemenangan untuk kita tetap setia. Ada keyakinan dan harapan bagi setiap orang yang melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan setiap upah bagi orang melayani tidak akan pernah sia-sia karena Yesus bangkit. Dia mendorong, Paulus mendorong, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh karena Yesus telah bangkit. Berdiri teguh karena Kristus telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini alasannya kenapa Kristus, Paulus perlu menjelaskan tentang kebangkitan Kristus. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan bagi kita? Mengapa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan yang tidak terbatas bagi saudara dan saya? Sebagai kemenangan bagi saudara dan saya yang masih hidup menghadapi kerasnya pertarungan di dalam dunia ini. Kerasnya pergulatan kita terhadap dunia ini. Bapak Ibu Saudara, apalagi zaman sekarang, hari-hari terakhir ini kita tahu sebulan lebih kita menghadapi corona. Kita ada di rumah, kecemasan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus bangkit. Berarti ada kekuatan bagi saudara dan saya. Ada kemenangan bagi saudara dan saya. Mengapa saudara bahwa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan bagi kita? Yang pertama, ayat yang ke-24 sampai 28. Menyatakan di sana kebangkitannya, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ada kata di sana segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Ayat 24 sampai 28 mengindikasikan bahwa karena Kristus bangkit, menyatakan bahwa dia bukan mati saja saudara-saudara, tapi dia menang atas kematian. Dia mengalahkan kematian dengan dia bangkit. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Setelah dia bangkit saudara, semua musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya.
Tidak ada tokoh yang berani atau yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya kecuali Yesus Kristus. Dan tidak ada pribadi manusia di dalam dunia ini, siapapun dia, yang telah mati kemudian dia bisa bangkit kembali. Ini menyatakan kepada kita bahwa Dia sebagai Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada bagian di dalam dunia ini, saudara-saudara, 1 inci, 1 mili sekalipun yang tidak di bawah otoritas dan kuasa Tuhan, yang tidak ada, yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Yesus mengendalikan segala sesuatu. Ada banyak orang yang mencoba, saudara-saudara, untuk membantah ketuhanan Kristus. Untuk menyatakan dia bukan Tuhan, dia hanya manusia saja. Tapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia Tuhan. Kalau kita melihat, saudara-saudara, walaupun banyak orang menyangkali tentang ketuhanannya, tapi Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus telah bangkit. Di dalam dunia ini, saudara, kalau kita melihat, dia bukanlah pribadi yang lahir di tempat yang mewah. Dia bukan pribadi yang hidup dalam kemewahan. Dia bukan pribadi yang hidup di dalam serba ada. Kalau kita melihat sejarah Yesus, kita pernah saya sampaikan di mimbar ini. Waktu dia lahir pun pinjam tempat. Waktu dia pelayanan dan hidup selama di dunia ini, dia tidak memiliki rumah yang permanen. Dia tidak memiliki uang yang cukup, uang yang banyak, yang berlimpah, kekayaan yang banyak. Waktu dia mati, saudara, waktu dia hidup, Alkitab berkata untuk merebahkan kepalanya saja, dia tidak punya tempat. Waktu dia mati, matinya pun dia pinjam kuburan. Tapi Anda tahu, begitu sederhananya selama dia hidup di dalam dunia. Tapi apa dampaknya bagi manusia sekarang ini? Dampaknya luar biasa. Alkitab menyatakan kepada kita, saudara, 33% orang yang ada di dalam dunia saat ini adalah pengikut Kristus. Bagaimana mungkin orang yang sederhana lahir, hidup dan matinya punya pengikut yang begitu banyak? Kalau kita hitung hampir 8 miliar penduduk dunia, 33% menjadi orang yang mengikuti Kristus. Pribadi yang sederhana waktu hidup di dalam dunia ini. Sungguh luar biasa. Kalau dia lahir di istana, mungkin wajar banyak pengikutnya. Kalau dia lahir sebagai anak konglomerat, mungkin wajar dia banyak pengagumnya. Tapi dia adalah pribadi yang sederhana. Dampaknya setelah dia bangkit, saudara-saudara, dimulai dari murid-muridnya. Dia membawa pengaruh. Ajarannya, karyanya, pribadinya memberi dampak yang luar biasa. Demikian juga dengan hidup jemaat. Ketika Kristus menjadi Tuhan dalam hidupmu, Dia yang berotoritas, yang mengendalikan hidupmu. Jangan takut, karena Dia Tuhan yang menjamin hidupmu. Dia Tuhan yang memelihara engkau. Dia Tuhan yang menjaga seisi rumah tanggamu. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia ada bersamamu senantiasa karena Dia adalah Tuhan. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Yesus telah menang atas semuanya. Karena itu Anda pun menang, saudara.
Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, ajaran berseliweran menolak tentang ketuhanan Kristus. Sampai sekarang pun kalau kita nonton di media sosial banyak orang berdebat, dia bukan Tuhan. Itu tidak persoalan saudara-saudara. Sejak dari dulu banyak orang mengingkari ketuhanannya. Tapi sejarah membuktikan bahwa ketuhanan Kristus tidak bisa dibendung oleh apapun juga. Ketuhanannya tidak bisa diantisipasi oleh orang-orang, oleh manusia. Karena memang dia Tuhan. Saudara dan saya merupakan dampak dari apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, saudara. Mengapa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan bagi saudara dan saya? Kebangkitannya menjadi model kebangkitan tubuh setiap orang percaya. Ayat 20 sampai ayat 23. Dikatakan di sana sebagai yang sulung bagi orang-orang yang meninggal. Bahwa tubuh kebangkitan Kristus sebagai model, sebagai contoh bagi kebangkitan setiap orang yang meninggal, setiap orang percaya yang meninggal. Tubuh yang fana ini saudara akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Sama persis dengan tubuh kebangkitan Kristus. Sama persis dengan apa yang Yesus kenakan tubuh kebangkitan. Yang tidak lagi dapat dipengaruhi oleh sakit penyakit. Tubuh yang tidak lagi bisa dipengaruhi oleh keadaan. Tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Itulah harapan bagi setiap kita. Di dunia ini kita mengalami sakit. Karena tubuh ini sudah dikuasai dosa. Kita mengalami kekhawatiran. Kita semakin hari semakin merosot kekuatan kita. Tubuh yang kita diami saat ini saudara-saudara adalah tubuh yang fana. Tubuh yang banyak kekurangannya. Ketika kerja capek. Ketika kena hujan mungkin kita masuk angin, sakit lain sebagainya. Ketika kita duduk lama sakit pinggang, banyak saudara kekurangan dari tubuh ini. Tapi ketika kita melihat tubuh kebangkitan Kristus, tubuh kemuliaan, itulah yang akan kita miliki suatu saat nanti. Siapa saudara di antara kita yang ingin digantikan tubuhnya dengan tubuh kemuliaan? Tentu kita semuanya mau. Suatu saat tiba waktunya ketika Tuhan menjemput kita. Suatu saat ketika Tuhan datang menjemput kita di udara, semua tubuh orang percaya baik yang hidup dan yang mati akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus menjadi penting buat pengharapan kita. Umur kita dalam dunia ini Alkitab berkata 70-80 tahun. Ya mungkin ada yang lebih dari itu saudara-saudara. Tapi selebihnya adalah penderitaan. Tidak bisa ditolak. Keriput tidak bisa ditolak. Mata, penglihatan sudah berkurang. Gigi sudah pada rontok ompong. Rambut sudah pada rontok putih lain sebagainya. Kulit tidak lagi menjadi kencang. Itulah kenyataan di dunia ini. Tapi suatu saat kita akan punya tubuh kemuliaan. Itulah harapan kita ke depan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang menjadi seharusnya mendorong kita. Untuk kita semakin giat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Inilah yang mendorong saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan apa yang sesuai dengan tema khotbah kita tahun ini, yaitu gaya hidup Kristen. Kita semakin giat melayani Tuhan. Kita semakin teguh berdiri oleh karena ada harapan di depan saudara-saudara. Ada harapan yang pasti di depan bahwa saudara dan saya menikmati tubuh kemuliaan Tuhan.
Saudara, kita beberapa hari ini atau beberapa waktu mendengar ada seorang penulis Kristen tentang menulis buku tentang keharmonisan suami istri. Namanya Joshua Harris. Dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Kemudian ada seorang song leader terkenal di dunia dari Hillsong namanya Marty Samson. Dia juga meninggalkan imannya kepada Kristus. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang pengkhotbah terkenal, anak buah dari Billy Graham namanya Chuck Templeton atau Charles Templeton. Ketika dia melihat di satu iklan saudara-saudara dari New York Times, ditempel ada seorang ibu yang menggendong, ada seorang ibu Afrika, Ethiopia, mengendong bayinya yang hampir mati karena kelaparan, waktu itu kasus di Ethiopia. Kemudian di sekeliling dari ibu-ibu gambar itu ada burung-burung pemakan bangkai, sudah siap memakan bangkai dari anak dan ibu ini. Dan ketika Charles Templeton melihat itu, dia kecewa dan mulai bertanya, di mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Marty Samson kecewa kehidupan hamba Tuhan. Akhirnya dia mengatakan dia nggak percaya lagi ada Tuhan. Dia nggak percaya lagi bahwa Yesus Tuhan. Joshua Harris sama saudara penulis buku laris sekali tentang hubungan suami istri. Dia nggak percaya Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena dia gagal melihat janji harapan yang pasti di dalam kebangkitan Kristus. Mungkin ada Anda yang kecewa saat ini. Mungkin ada Anda yang kecewa doa yang belum terjawab mungkin. Mungkin ada Anda yang kecewa sakit belum disembuhkan. Mungkin ada Anda yang kecewa belum punya anak. Sudah berdoa, mungkin ada Anda yang kecewa mungkin banyak hal tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada Anda yang kecewa tentang situasi di sekitar saudara rasanya berat. Tapi saudara ketika kita mengingat bagaimana tubuh kebangkitan Kristus, seperti itulah tubuh kita. Maka kecewaan itu menjadi sirna karena ada harapan bagi saudara dan saya. Joshua Harris, Marty Samson, Chuck Templeton dan mungkin puluhan yang lain telah meninggalkan imannya, telah meninggalkan Yesus Kristus, telah meninggalkan Kristen dan tidak percaya lagi. Kenapa saudara-saudara? Karena kekecewaan. Tapi kita janji Tuhan, ya dan amin. Suatu saat ketika Tuhan menjemput kita, atau kita meninggalkan dunia ini, Anda dan saya, tubuhnya akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kiranya mendorong kita untuk kita terus semangat mengikuti Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kebangkitan Kristus sebagai kekuatan bagi saudara dan saya? Ayat 54 sampai 57. Kebangkitan Kristus menaklukkan musuh terbesar manusia, yaitu dosa dan maut. Saya akan bacakan buat kita. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Musuh terbesar manusia bukan sakit penyakit. Musuh terbesar manusia bukan kemiskinan. Musuh terbesar manusia bukan corona, saudara.
Tapi musuh terbesar manusia yang tidak bisa dikalahkan adalah maut dan dosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan lewat kebangkitan Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kuasa dosa dan kuasa maut dikalahkan. Dan tidak ada pekerjaan siapapun yang bisa mengalahkan, menaklukkan musuh ini, saudara-saudara. Selain dari kebangkitan Kristus. Dan inilah mujizat terbesar dalam hidup manusia. Mujizat terbesar dalam hidup kita, saudara, bukan menyembuhkan orang yang buta melihat. Bukan membangkitkan orang mati. Tapi musuh terbesar, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana Anda dan saya dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Dan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dikembalikan jati diri kita yang hakikatnya kita hidup hanya untuk berrelasi dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus membuka jalan itu. Dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Kita memanggil Tuhan sebagai ya Aba ya Bapa. Oleh karena kemenangan Kristus di kayu salib. Kemenangan Kristus, dia bangkit dari kematian. Kalau musuh terbesar dia sudah kalahkan. Dalam Roma 8 dia berkata, anaknya saja dia berikan kepada kita. Apalagi yang lain. Kenapa kita ragu, saudara? Musuh kita yang terbesar dosa dan maut. Yang menjadikan kita menjadi takut sudah dikalahkan. Bukan akan dikalahkan. Oleh karena itu kita berkata, kalau ada yang kita sudah berkata, baik iblis apapun kita berkata, Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan engkau. Sekarang aku menang atas engkau. Harusnya ini menjadi jaminan kita. Tapi sekarang banyak sekali kita melihat orang-orang Kristen mentalnya kalah. Mudah menyerah. Padahal Kristus telah mengalahkan semuanya. Musuh terbesar manusia, dosa dan maut, dia telah kalahkan. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, kita tetap hidup di dalam dosa. Kita tidak ada pengharapan. Kita tidak ada keselamatan. Kita tidak ada kehidupan sama sekali. Berarti hidup kita sama seperti binatang. Setelah kita mati, saudara, kita nggak ada harapan. Hidup kita akan menjadi sangat-sangat tragis. Tapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, Anda dan saya memiliki kemenangan atas dosa dan maut. Bukan karena Anda, tapi karena Kristus telah menaklukkan semuanya. Amin. Oleh karena itu, ayo semangat. Mungkin engkau terkungkung saat ini kurang lebih 1 bulan di rumah. Enggak apa-apa. Tidak perlu ada yang ditakutkan, saudara. Kalaupun kita meninggalkan dunia ini, toh kita bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama dengan Dia. Jangan takut. Bukan berarti jangan takut kita mentabrak aja. Bukan berarti jangan takut itu saudara hidup kita sembrono. Tapi maksudnya jangan sampai kekhawatiran itu merasuk hati kita. Aduh gimana ya usahaku, aduh gimana anak-anakku, gimana semuanya. Ketika engkau letakkan, engkau serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kalau kita melihat perjalanan gereja mula-mula hampir susah untuk mereka bisa tumbuh. Hampir susah untuk mereka bisa keluar dari himpitan. Tapi saudara-saudara, mereka seperti semakin ditekan mereka semakin merambat. Dan kita melihat dalam 1000 lebih saudara-saudara, hampir 1000 tahun lebih Eropa dikuasai atau dijadikan menjadi Kristen. Yang awalnya kekristenan ditolak. Kita tahu saudara-saudara di berbagai tempat
pengikut-pengikut Kristus itu mendapat aniaya, mendapat tekanan. Tapi karena kita sudah menang, tidak ada dapat satupun kekuatan yang dapat mengalahkan kita. Karena kita sudah menang atas semuanya. Amin. Anda dan saya sudah menang. Bukan akan menang, tapi Anda dan saya sudah menang. Inilah pesan Paskah yang boleh saya sampaikan kepada saudara. Kiranya terus menguatkan kita. Dengan tiga akibat tadi saudara. Mengapa bahwa kebangkitan Kristus itu sebagai kekuatan bagi kita. Yang pertama, kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yang menguasai segala sesuatu. Yang kedua, kebangkitannya menjadi model tubuh kebangkitan bagi setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menaklukkan musuh terbesar manusia, yaitu kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Sebelum kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan nyanyikan pujian yang menguatkan iman kita, yang meneguhkan firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sanggup, tak pernah gagal, karena Dia telah mengalahkan maut. Haleluya Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Kau tidak pernah gagal. Engkau ada di pihak kami. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Selamanya kau sanggup. Bersama Dia, bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut.
Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya mengajak jemaat menyembah Tuhan. Tundukkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Saya mengajak kita menaklukkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah kami yang sanggup. Kau Allah yang mengalahkan maut dengan kebangkitan. Haleluya Tuhan. Bersorak-sorai bagi Engkau. Kami memuji Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan. Saya ingin setiap jemaat saat ini mengangkat tangan dan meletakkan tangan yang satu di dadamu. Sebagai bentuk penyerahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Mungkin ada engkau yang sakit saat ini, engkau yang khawatir, engkau yang takut, engkau yang kekurangan, engkau yang lemah, engkau yang tak berdaya, engkau yang bimbang, engkau yang saat ini ada kelihatannya buntu jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan sebagai jaminan buat engkau. Kebangkitan Yesus sebagai jaminan kemenangan bagi engkau. Karena Dia telah mengalahkan, menaklukkan segala-galanya di bawah kakinya. Dia telah mengalahkan musuh terbesarmu, yaitu dosa dan maut. Dia akan memelihara engkau. Alkitab berkata bahwa anaknya saja Dia berikan kepadamu, apalagi yang lain. Dia tidak meninggalkan engkau. Lawat masing-masing jemaat saat ini Tuhan. Mereka mengerti makna kebangkitan Tuhan sebagai modal, sebagai keyakinan bagi mereka. Untuk mereka melangkah menghadapi dunia yang jahat ini. Dunia yang memusuhi mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan melawat dan menjamah umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini Engkau melawat. Mungkin ada mereka yang sakit saat ini Tuhan. Tangan yang terangkat. Engkau jamah mereka. Ada mereka yang khawatir dan takut. Keberanian, kekuatan dari Tuhan melawat mereka. Kekuatan yang tidak terbatas ada bersama dengan umat. Ada mereka yang saat ini keluarganya berantakan. Kebangkitan Tuhan telah memulihkan mereka. Mengembalikan hubungan suami, istri, anak, orang tua. Memulihkan semuanya ya Tuhan. Tuhan Engkau jaminan kemenangan umat. Tuhan, saat ini kami berdoa buat saudara kami, keluarga Benaya, yang hari ini ditinggalkan, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ibu Hani Benaya, kami berdoa Tuhan, keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan. Keluarga besar diberikan ketabahan. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan bagi kami, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Saat ini Ibu Hani sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan di sorga. Tuhan terima kasih, Engkau menguatkan setiap keluarga yang saat ini tinggalkan. Berkati mereka. Semua proses
pemakaman, ibadah lain sebagainya. Tuhan menolong, Tuhan mengatur, Tuhan memimpin. Saat ini kami mengambil bagian bagi bangsa dan negara kami yang saat ini berperang melawan COVID-19 Tuhan. Kami melihat angka-angka yang terus bertambah, yang terpapar. Tapi juga kami sadar dan kami tahu, kami percaya suatu saat dengan kedaulatan Tuhan COVID-19 akan berhenti, akan dikalahkan. Pemerintah kami akan diberikan kemampuan untuk mengatasi ini semua. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas bangsa kami. Terutama Tuhan biar bangsa ini mengenal Engkau, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, kiranya mereka dilawat dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang saat ini dalam pengobatan, dalam isolasi, dalam karantina, kami berdoa penghiburan dan kekuatan menyertai mereka. Kami juga berdoa lindungi umat-Mu Tuhan dari COVID-19. Itu yang kami minta kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati setiap keluarga, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita telah dengarkan pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Saya yakin bahwa saudara pasti menikmati berkat Tuhan. Dan marilah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Terpuji Tuhan, kita puji Tuhan, kita bersyukur. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Apa maksudnya saudara? Kemenangan kita. Ya, Yesus telah bangkit mengalahkan maut saudara. Itu artinya kematian bukan lagi menjadi hal yang ketakutan buat kita. Kematian bukan lagi musuh buat kita saudara ya. Tapi kematian adalah hanya langkah berikutnya kepada menuju kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, minggu ini pengumuman tidak ada yang terlalu istimewa, tapi minggu ini kita akan liburkan. Ya, jadi untuk komisi, ibadah-ibadah komisi akan diliburkan dan minggu depan kita akan kembali menikmati ibadah secara online, saudara. Karena memang kita tetap mendukung program pemerintah. Sekali lagi, bukan karena kita takut, tapi karena kita mau mendukung, saudara ya, program pemerintah untuk memutus mata rantai ini, COVID-19, penyebaran COVID. Untuk itu saudara, mari ikuti, taat kepada pemerintah, jangan terlalu banyak kegiatan di luar, tetap saja di rumah, ya saudara ya, lalu bersih-bersih, biasakan budaya kembali, budaya sehat, kita bersih-bersih saudara ya. Yang udah jarang mandi, mandi lagi saudara ya, sering-sering mandi. Karena itu bagus supaya kita sehat, bebas dari kuman, virus saudara ya. Lalu juga yang terakhir adalah tetap berdoa saudara, terus berdoa. Doakan bangsa kita ya sehingga kita berharap ini segera berlalu dan perekonomian kembali normal, keamanan tetap Tuhan jagai, Tuhan sertai bangsa ini. Ya saudara, mari berdoa, ini tugas kita. Janji firman Tuhan adalah di saat anak-anak Tuhan berdoa, merendahkan diri, berbalik dari kejahatan, Dia akan memulihkan negeri kita. Yang setuju katakan amin? Amin. Puji Tuhan saudara. Dan saya mau sampaikan selamat menikmati hari lahir bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Saudara bisa lihat di warta, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tambahkan 1 tahun, semata-mata adalah kesempatan untuk terus berkarya buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, seperti tadi disampaikan oleh hambanya Pak Robert, bahwa hari ini, tadi pagi saudara ya, atau kemarin, bukan hari ini ya. Kemarin saudara subuh jam 3:30 Tuhan telah memanggil kakak dari almarhum Pak Hengki yaitu Ibu Hani Benaya. Saudara ya, kalau saudara tahu dia sering datang ke sini, dia penyanyi, saudara ya, sering nyanyi
Ya, dan juga dia pelayan Tuhan di GGP Shalom. Ya, Tuhan telah panggil dia pulang. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur sudah dibebaskan dari sakit penyakit, segala macam hal persoalan di dunia ini dia sudah senang bersama dengan Bapa di surga. Ya, kiranya setiap keluarga besar diberikan penghiburan dan kekuatan. Puji Tuhan saudara, dan mungkin itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Selamat menjalani minggu yang baru dan selalu percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat setiap petugas atau tim MPS yang sudah merecording ini saudara dari kemarin. Mereka sampai pagi terus saudara ya mengerjakan ini supaya setiap jemaat diberkati ya, supaya setiap jemaat tetap bisa beribadah ya. Beri tepuk tangan buat mereka saudara. Ya nggak kedengeran ya nggak apa-apa ya. Yang penting mereka tahu saudara. Ya baik saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Inilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penghormatan, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dan tentu saja dengan rasa sukacita karena hari ini kami merayakan, memperingati bagaimana Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan itu berarti kami semua akan satu hari nanti juga mengalami kebangkitan tubuh dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada yang gak berkenan, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di setiap rumah-rumah, di setiap kamar, di mana setiap jemaat sedang beribadah. Kami percaya Tuhan, dan Engkau melakukan mujizat-Mu, Engkau melakukan jamahan-Mu terhadap setiap jemaat. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami pada ibadah pagi hari ini. Dan terima kasih buat hamba-Mu Pak Robert, Tuhan berkati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hidupnya Tuhan pelihara di tengah banyak kegiatan, aktivitasnya, tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan tolong dia, mampukan dia, hikmat dari Roh Kudus terus menyertai kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan untuk program doktoralnya, kiranya Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya, berikan kepintaran supaya hamba-Mu bisa berhasil, dan apa yang dihasilkannya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk hamba-Mu terus dipakai Tuhan untuk melayani jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali Tuhan kami berdoa, bangsa ini kiranya Tuhan pulihkan. Kami rindukan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja atas bangsa kami. Dan setiap jemaat-Mu dilindungi, disertai Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menikmati hari lahir, kami naikkan syukur kepada-Mu. Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun, kiranya tahun yang baru juga, tahun berkat buat kehidupan mereka, tahun penyertaan dan tahun berkarya buat Tuhan. Sertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, kiranya berkat Tuhan atas keluarga kami, berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami, berkat Tuhan atas pelayanan kami, dan komitmen kami dimanapun kami berada, kami akan tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami dan mengenal siapa yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah membuktikan kasih-Nya yang besar atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang menyertai kehidupanmu, menjadi penghibur, menjadi penolong, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.